Segolongan perempuan-perempuan itu Nabi menyaksikan ketika Isra Mi'raj Rasulullah diazab, disiksa di neraka itu. An-nar yang dikatakan akan membakar setiap orang-orang yang hatinya rusak, yang hatinya jahat, yang hatinya nggak terlihat cahaya di hati perempuan itu. Na'udzubillah min dzalik. Karena neraka, Habib, iya, azab neraka akhir. Segolongan manusia kita mendengar ada orang-orang munafik. Ada orang-orang munafikin yang dikatakan khalidina fiha abada, kekal di dalam neraka itu, kekal selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim bihaqqi Sayyidina Muhammadin wa bidzatihi wa sirrihi fis samawati wa hawlahal ardi wa ala qadrihi wa biqadriyatihi wa ala awliyaihi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam kehadiran junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan kemuliaan kita hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dijumlah-jumlahkan Allah, diperhitung-hitungkan Allah, dimuliakan Allah dari seberapa banyak salawat kita kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-fakir hormati khadimul majlis Anwarul Huda Buyai Saimah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Haji Rahibul Imdai, mudah-mudahan panjang umur, qabul hajat, Allah mudahkan segala urusan. Dan antumah jamaah pengajian, mudah-mudahan dijadikan mar'atun salihah, abidah, ta'iyah, jadikan perempuan saleh, jadikan perempuan yang taat, jadikan perempuan yang diaku sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Qabul hajat, panjangkan umur, memudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. An-nar dikatakan sesuatu yang panas mutlak. Neraka, bahasa Melayunya neraka. Wal jannah dikatakan sesuatu yang nyenengin mutlak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-Quran ini kitab yang dikatakan gak ada keraguan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Seorang akan mendapatkan azab, akan disiksa di alam barzah, di mahsyar, di siratal mustaqim, sampailah dakhalana. Na'udzubillah min dzalik. Seseorang akan mendapatkan susah di dunia sampai dikatakan seperti hidup di neraka.
dalam keadaan orang ini susah. Ada seorang merasakan senang. Nah, ini yang Allah katakan dia melakukan amal kebaikan. Siapa orang itu? Di antara satu rumah itu dia suami-suami yang soleh, yang bisa membawa rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan terus di akhirat jannah, surga. Al-hurul ain dikatakan ada 70 bidadari di surga. Ada seorang perempuan ratu. 70 bidadari itu melayani. Ya, saking dikatakan itulah surga. Ahli salawat ke Nabi Muhammad, karena rahmat Allah Nabi Muhammad, sehingga Allah memberikan jalan kepada orang ini biwasitatur Rasul, daripada wasilah Nabi Muhammad. Mendapatkan siksa, mendapatkan susah di dunia karena melakukan amal walaupun sedikit. Allah katakan contoh, andai kata di dalam masjid ada kotoran kecil, kotoran apa segala macam, nggak susah diambil. Kita ngelihat diambil kotoran itu, tidak menyuruh orang yang bersih-bersih masjid, diambil ikhtiar sendiri, diambil dibuang. Pahala kecil di mata manusia, besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal, siapa orang itu melakukan kebaikan, miskala walaupun sedikit, dzarrah sedikit, khaira yarah, dari sedikit mendapatkan orang itu kebaikan. Dan hati-hati terus Allah katakan, waman ya'mal miskala dzarratin syarra yarah. Dari pertama sudah meninggalkan apa-apa perkara-perkara yang baik, diazab la fid dunia la fil akhirah. Enggak di dunia susah, di akhirat susah. Dan bahkan sudah terlalu sampai dia melakukan keburukan. Hilang ketaatan kepada Allah, kebaikan enggak dikenali. Hilang ketaatan kepada Allah, enggak ngerti bagaimana tumakninah dalam mengerjakan salat. Hilang ketaatan kepada Allah, enggak ngerti bagaimana kewajiban sebagai seorang istri. Ya, dia selama masih punya orang tua, seorang anak, hukukul walidain, hak-hak orang tua, terus menjadi seorang tua setelah dia menikah, enggak bisa buat rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu dia melakukan al-khata'u kabir, kesalahan yang besar, wa nisyan kabir, melakukan dosa-dosa besar. Karena itu Allah letakkan orang-orang seperti itu hatinya enggak akan mengenal melihat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segolongan perempuan-perempuan itu Nabi menyaksikan ketika Isra Mi'raj Rasulullah diazab, disiksa di neraka itu. Anar yang dikatakan akan membakar setiap orang-orang yang hatinya rusak, yang hatinya jahat, yang hatinya enggak terlihat cahaya di hati perempuan itu. Na'udzubillah min dzalik. Karena neraka, azab neraka akhir. Segolongan manusia kita mendengar ada orang-orang munafik. Ada orang-orang munafikin yang dikatakan khalidina fiha abada, kekal di dalam neraka itu, kekal selama-lamanya, enggak mendapatkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan apa kemudahan kepada perempuan yang dilihat apa segala sesuatu enggak dibeban-bebankan kepada perempuan, yang didengar apa segala sesuatu yang menyenangkan, yang mubah-mubah. Ya, bahkan ada beberapa hal-hal yang enggak ada di diri laki-laki, ada di diri perempuan. Allah menjadikan segala sesuatu yang indah-indah, dipercontohkan keindahan itu perempuan, dikatakan perhiasan. Seorang mar'atun salihah, perempuan yang salihah. Bagaimana cara berbusana, Masya Allah. Bagaimana cara berbicara, ya itu benar-benar seorang yang dikatakan Nabi SAW ka'anna Fatimatu Zahra, seperti Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad, didikan Nabi Muhammad SAW. Melihat
Ummul Mu'min Sayyidah Khadijatul Kubra dan melihat wa Fatimatu Zahra dikatakan. Kenapa orang hidup dia akan melihat di akhirat nanti ataukah kebahagiaan atau kesusahan? Kenapa seorang mati dia sudah selesai apa yang dikerjakan selama di dunia? Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Di dunia melakukan amal-amal perbuatan apa-apa yang baik, ya, dia enggak akan mendapatkan kesusahan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Di dunia banyak bahagiakan suami, enggak akan mendapatkan kesusahan karena Allah sudah katakan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Andai kata melakukan keburukan, enggak akan ada sesuatu di dunia ini bisa menyelamatkan seorang perempuan itu. Bagaimana seorang dia menjadi abidah yang dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bagaimana membawa ketakwaan yang sesungguhnya, yang hak, yang benar, salatnya yang benar, bagaimana mendidik anak yang benar, bagaimana melihat apa segala sesuatu dengan rahmat karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Hati-hati seluruh tempat, di mana kedudukan, di mana itu tempat, di mana itu akhir, di mana itu awal. Dikatakan Rasulullah Nabi Muhammad sayyidul awwalina wal akhirin. Nabi Muhammad orang yang beruntung, yang terus dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana menjadi seorang itu abidah, bagaimana seorang itu menjadi dia bisa melihat, bisa dilihat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dikatakan seorang yang akan terlihat asar yang ditinggalkan seorang itu, bagaimana doa ibu-ibu itu dikatakan. Yo, melebihi kecepatan petir seorang perempuan yang salehah dalam beribadah kepada Allah, dalam mendoakan anak-anaknya. Kepengen apa anaknya, dia tinggal minta pertama kepada ibunya, minta doa kepada ibunya. Mendapatkan keselamatan di dunia sampai di akhirat. Kata Nabi SAW paling gampang kepada ketaatan kepada walidain, kepada kedua orang tua. Ngerti diri, arafa nafsahu, benar-benar ngerti aku perempuan, bisa menempatkan diri sebagai seorang perempuan. Ada hal yang nggak bisa dibawa laki-laki ngandung, nggak bisa laki-laki ngandung, ya perempuan bisa ngandung. Luar biasa perempuan, luar biasa. Dikatakan kepada anaknya, yo ini anakku karena dia ngandung. Nah, sampai di pusarannya, sampai dalam kubur, diwajibkan seorang anak menziarahinya, menziarahi ibunya. Ya. Itu amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang meneteskan air mata Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aminah bintu Wahab ibunda Rasul radhiyallahu anha. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah untuk kita melihat Nabi Muhammad, untuk melihat bagaimana akhlak Rasulullah Muhammad, untuk melihat ahlul bait Nabi Muhammad, melihat Sayyidah Fatimah Zahra yang dikatakan Sayyidah Fatimah dikatakan Rasulullah Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin daripada perempuan-perempuan di seluruh alam, dan abuha dan ayahnya yang dikatakan Abul Qasim Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan rahmatal alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khatamun nabiyyin, nabi penutup. Lahir Nabi Muhammad sebagai rahmah. Ketika perempuan-perempuan itu melahirkan anak, maka dikatakan sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan keturunan, mendapatkan kesenangan, buah hati, berarti dari suatu tanaman, ya, dihancurkan, dirusak, naudzubillah min dzalik, menjadi yang akan mendapatkan azab, mendapatkan siksa di akhirat kelak karena enggak amanah, mengkhianati Allah. Kau kandung anakmu selama 9 bulan, kau katakan kau payah, setelah lahir kau sayang, kau hinakan. Dengan itu Allah murka
dan banyak daripada perempuan-perempuan yang mendapatkan azab, yang mendapatkan siksa daripada apa Habib, dari kemudahan sesungguhnya yang Allah berikan kepada perempuan-perempuan itu. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Nabi Muhammad, membaca maulid Nabi Muhammad, menghidupkan hati ka'anna Muhammad, seperti sunnahnya Nabi Muhammad. Melihat dikatakan As-Sayyidah Fatimah Zahra dengan tasbihnya Sayyidah Fatimah. Pertama ada tasbih Sayyidah Fatimah Zahra yang bikin. Itu dikatakan 99-nya 33 alhamdulillah. Subhanallah 33 alhamdulillah. 33 Allahu Akbar. Terus diputar ba'da salat 5 waktu. Salihah terus. Apa hakikat perempuan salihah ini? Dia kuat hatinya. Enggak gampang tertutup hatinya buat keburukan. Terbuka pikirannya untuk dia mengerjakan yang Allah perintahkan. Salat dikatakan. Imra'atun salihah yang mengerjakan salat. Kenapa Habib? Karena dalam agama yang enggak bisa ditinggalkan salat. Ya, suami bakal ditinggal mati, atau kita ditinggal mati. Ya, perempuan itu ditinggal mati. Rezeki kadang sedikit, kadang banyak. Tapi sholat nggak bisa ditawar-tawar. Kalau sholat, seorang hamba dia meninggalkan sholat akan mendapatkan rugi. Ya, terus perempuan dia kadang haid, ya, haid terus dia bisa dia sholat itu tergugurkan, ya. Tapi meninggalkan sholat dia dalam keadaan enggak haid, ini na'udzubillah min dzalik, harus diperhatikan. Nanti masuk ya ke alam kubur enggak dikatakan perkara lain. Ya, sholat yang diperhitung-hitungkan. Lihat suami dengan pandangan perempuan, seorang perempuan. Melihat anak sebagai pandangan seorang ibu. Arafa nafsahu, ngerti dirinya. Ya, ngerti diri. Faqad arafa rabbahu. Seorang itu dia ngerti Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ar-rijal, seorang laki-laki, qawwamuna 'alan nisa. Dia akan menjadi sesuatu yang dipegang. Suami itu akan dijadikan seorang perempuan itu tumpangan sampai ke negeri akhirat. Hati-hati. Kalau suaminya belok-belok segala macam, ya akhirnya enggak nyampe ke surga, malah ke neraka. Mudah-mudahan sih mampir aja, amin. Nah, kalau sampai di neraka terus-terusan, enggak benar. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, memberikan rezeki sehat, apa segala macam kebaikan. Dihancurkan, dijadikan orang itu hanya sesuatu yang enggak ada arti, enggak dipikir, enggak dipertimbang-timbangkan hidup, enggak istiqomah dalam mengerjakan salat. Nah, ini semacam apa ini? Laki-laki seperti ini, na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan. Allah jadikan hidup ini manfaat. Orang yang menghidupkan, menjaga ibarat tulisan kertas ini dijaga, jangan sampai rusak, jangan sampai dia itu terbuang, wa na'udzubillah terbakar. Itu hanya kertas di dunia. Nanti di akhirat itu amal-amal yang akan dibawa. Kau bawa amalmu di sebelah mana tangan? Di tangan yang benar, Al-Quran di tangan yang kanan, alhamdulillah akan membawa keselamatan, mendapatkan jannah surga. Andai kata salah alamat, salah membawa hidup tujuan, membawa amal-amal perbuatan maksiat,
ke dalam siksa Allah, ke dalam neraka. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Jaga kertas, dijaga apa yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala untuk diisi dengan kebaikan. Di akhirat senang, di akhirat senang. Ya, itu dibakar terbakar itu, ya. Jadilah terus abu, jadilah itu terus yang sudah tidak bisa dipakai lagi, sampailah terbakar habis dunia itu. Ibarat itu di akhirat kekal, di neraka itu naudzubillah min dzalik. Dikatakan munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Allah sudah memberikan keterangan, Allah sudah memberikan teguran, Allah sudah memberikan rambu-rambu, jangan belok ke situ, jangan belok ke situ, terus akhirnya Allah akan menentukan idza daa ajal, ketika datang kematian. Wallahi, demi Allah, ketika seorang mati, tinggal amal-amal perbuatan selama di dunia yang dikerjakan, itu yang nanti akan menjadi gerak-gerak daripada ruh dalam alam barzah itu. Terus apa yang diingat Allah Subhanahu wa taala dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa begitu Habib? Karena waktu naza yagra'u la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nyebut, ya disuruh nyebut apa segala macam. Ada yang salat menggugurkan syahadat seorang ketika naza, itu salat, itu yang diperhatikan, perkara penting. Gak ada yang melebihi kepentingan salat karena amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah wafat, dipesankan kepada Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul, putri Nabi Muhammad, disuruh menjaga salat. Dulu Habib, ya, punya jid Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Atas, waktu mau meninggal terakhir Habib lihat pesan jaga salat sama belajar, ya, jaga salat sama ilmu, dan apa segala sesuatu yang akan menjadikan seorang itu menjadi dia baik, apa amal-amal di luar perkara-perkara, segala sesuatu itu salat, nggak ada melebihi salat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia Nabi Muhammad keutamaan, benar-benar yang paling utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang dia Rasulullah Nabi Muhammad yang dikatakan zairul makhlukat, sebaik-baik makhluknya Allah, bukan hanya manusia, malaikat-malaikat dan jin dan apa segala sesuatu. Karena apa? Salat. Dikatakan Rasulullah sayyidil mutawaddi'in, yang dimana di bulan Rajab Isra Mi'raj Nabi Muhammad satu-satunya manusia di seantero alam dunia ini yang pernah dikatakan Syekh Abdurrahman Adibai itu berjarak, Syekh Ja'far al-Barjanji itu berjarak 2 busur panah. Nabi Muhammad dalam Qissatul Mi'raj berjanji Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan, ya, apa-apa yang mati nanti di yaumul ba'ats, tapi Allah haram untuk dia Allah merapihkan kertas yang sudah terbakar, ya, orang yang sudah dalam lumuran dosa, naudzubillah min dzalik, segera terus apa? Membersihkan, meminta kepada Allah supaya Allah berikan kebaikan-kebaikanmu ya Rabb, untuk Allah berikan apa? Kenikmatan daripada ibadah kepada Allah, terutama salat 5 waktu. Allah akan memberikan janjinya kepada setiap hamba, kepada setiap perempuan-perempuan itu yang dilihatnya Allah, diperhatikan Allah. Demi Allah, seorang tua yang mendoakan anak, kenapa ijabah? Karena Allah berikan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pandai salawat kepada Nabi Muhammad, na'am, iya, ya, dalam berdoa nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Jadi orang itu diatur, ya, supaya hidup teratur. Orang itu dididik supaya dia terdidik menjadi orang yang alimah, perempuan yang ngerti apa-apa yang baik dan jauh dari apa-apa yang buruk. Yang apa buruk ini? Sesuatu, ya, fikih yang dihukumi itu
haram darinya Allah. Ini keterangan yang dikatakan sesuatu yang Allah haramkan ini keburukan. Segala yang Allah enggak haramkan itu dikatakan halal, itu dikatakan makruh, kaza wa kaza dan seterusnya. Tapi enggak haram. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'dahu setelahnya. Kenapa Allah mengakhirkan orang itu? Orang itu akan Allah hidupkan. Ya, tapi ini golongan salihah, perempuan-perempuan yang lihat Allah yang menghidupkan malam-malamnya dengan tahajud, ya, min khususiyatu ummah, dari segolongan umat Nabi Muhammad yang khususan, yang dikhususkan, ya, dari umur 60, 70 ke atas dan salihah, bayangkan. Jadi Allah enggak main-main dalam memuliakan, dan nanti zar yang Allah berikan begitu melihat amal perempuan ini akan bahagia, senang perempuan ini dipersaksikan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang Allah katakan, sedang orang-orang itu munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Allah sudah turunkan Nabi Muhammad, Allah sudah perlihatkan kepada dunia ini yang dipandang setiap mata-mata itu, ya. Ini orang-orang itu dikatakan khalidina fiha abada. Allah masukkan kekal ke dalam surga, janji Allah. Ya, Allah janji Allah, zalika liman khasyya rabbah, karena takut kepada Allah, enggak mau melanggar apa-apa aturan-aturan Allah yang diajarkan ulama-ulamanya Allah, yang diamanahkan Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa habibullah, dan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kenapa orang ini dia kadang nangis memikirkan sesuatu? Oh, jangan mikir nangisin apa-apa. Nangis ini dua perkara. Nangisi Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangiskan itu untuk dia Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pun surah katakan dzalika liman khasyya rabbah. Dia membuat alamul malakut, membuat malaikat-malaikat kiraman katibin bingung, ini siapa, ini perempuan ini. Perempuan ini siapa? Perempuan ini siapa ya Muhammad, wahai Rasulullah, dari umatmu ini ya Rasulullah. Kenapa dia meneteskan air mata untukku? Itu yang dikatakan mar'atun salihah, perempuan yang Allah berikan darajah, dikenal harus sama, diperhatikan malaikat-malaikat Allah, mendapatkan istighfar malaikat-malaikat Allah karena khasyah, karena ia khauf wa ta'ah, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ta'iah, dan taat perempuan itu atas apa yang Allah perintahkan. Salat gak pernah ditinggalkan, zakat, ya, jadi orang yang murah senyum. Ya, sama suami murah senyum, ini yang gak akan haram surga, ya. Ketika seorang perempuan dia sudah memasuki pintu surga yang pertama, suaminya akan mendapatkan nikmat yang dikatakan zalika liman khasyya rabbah khalidina fiha abada, zalika liman khasyya rabbah. Allah katakan Allah akan masukkan ke dalam surga kekal abadi, abada, selamanya. Karena apa Habib? Karena dia takut kepada Allah. Kenapa sebab takut kepada suami? Karena Nabi Muhammad. Kenapa takut kepada Nabi Muhammad SAW? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan aku minatin, dari tanah Nabi Allah Adam leluhurku, dan ini bukti Allah Subhanahu wa ta'ala akan Allah buktikan nanti di akhirat itu, ketika insyaallah kita mendapatkan akhirat, mendapatkan mati husnul khatimah, dan Allah masukkan ke dalam surga dan melihat Nabi Muhammad SAW, ya, the Firdausil A'la. Di sana surga itu tempat orang-orang muhsinin, orang-orang yang baik, atau itu mar'ah, atau itu perempuan, atau rijal, ataupun seorang laki-laki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.